Oke, selamat pagi semuanya, selamat siang dan selamat malam teman-teman mahasiswa. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai Bootstrap. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu Bootstrap. Jadi Bootstrap itu adalah framework sifatnya gratis ya. Jadi untuk pengembangan web yang lebih cepat dan mudah. Kenapa mudah dan cepat? Karena Bootstrap ini sudah dibangun, sudah dikembangkan, fitur-fiturnya sudah ada, jadi kita itu hanya menggunakannya saja. Oke, kemudian Bootstrap termasuk template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, form, tombol, dan tabel. Jadi semua elemen-elemen yang sudah kita buat di HTML seperti form, kemudian button, kemudian tabel itu sudah ada di Bootstrap ya. Jadi kita tinggal menggunakan misalkan kelas tabel, misalkan kita panggil aja kelas tabelnya. Oke. Kemudian Bootstrap juga memberi Anda kemampuan untuk dengan mudah membuat desain responsif. Nah, jadi salah satu keunggulan Bootstrap itu adalah desain yang responsif ya, teman-teman. Jadi maksud daripada responsif itu dia akan website itu akan menyesuaikan ukuran daripada platform kalian. Untuk lebih mudahnya, di sini saya akan contohkan menggunakan website UKDW ya. Misalkan di sini saya akan akses UKDW ACID. Kita akan lihat responsif itu seperti apa. Oke, kalian bisa ke inspect element atau di keyboard kalian bisa ketik F12 ya teman-teman. Kemudian di sini kalian pilih icon yang ini yang ada gambar HP dan tablet ini, tab. Kalian klik aja. Nah, di sini nah kalau sudah diklik jadi bentuknya seperti ini. Kalian bisa pilih untuk beberapa platform ya teman-teman di sini. Nah, misalkan untuk Galaxy S5 itu tampilannya seperti apa? Jadi untuk kalau website UKDW ini diakses di platform Galaxy S5, tampilannya akan seperti ini dan dia menunya itu udah drop down. Jadi yang sebelumnya menunya itu panjang ya, sekarang menunya itu drop down seperti ini. Nah, gimana kalau di iPhone? Misalkan di iPhone 5 bentuknya ya kurang lebih masih menggunakan menu drop down. Nah, ini bisa kalian klik juga. Kemudian iPhone 6 juga hampir sama. Nah, gimana kalau di iPad ya? Kalau di iPad misalkan, nah masih menggunakan drop down juga di sini. Kemudian kalau di iPad Pro, nah udah tampilannya seperti biasa ya, seperti ketika kalian mengakses di laptop atau di PC kalian. Nah, ini salah satu keunggulan Bootstrap itu. Jadi responsif itu seperti ini maksudnya. Oke. Nah, ini udah saya jelaskan sebelumnya tentang apa itu desain responsif. Nah, udah saya kasih contoh seperti tadi di situs UKDW ACID ini. Kemudian mengapa kita menggunakan Bootstrap? Nah, di sini mudah digunakan. Jadi kita hanya menggunakan saja, kita tidak membuat dari awal karena yang membuat itu adalah pengembang Bootstrap. Jadi kita hanya menggunakan, tinggal kita panggil-panggil aja gitu. Makanya lebih mudah digunakan ya di sini maksudnya. Kemudian fitur responsif. Nah, salah satu keunggulannya adalah fitur responsif ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pendekatan mobile first. Jadi mobile first ini adanya di Bootstrap yang terbaru ya. Kalau tidak salah Bootstrap 4 ini udah ada yang mobile first. Jadi mobile first ini misalkan pada tabel yang sebelumnya itu tabelnya bentuknya itu adalah horizontal. Nah, ketika kalian kecilkan lagi lebarnya itu kalian kecilkan, dia akan membentuk tumpukan. Jadi di sini saya gambarkan saja. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ketika ada sebuah tabel bentuknya horizontal seperti ini, bentuk landscape ya. Jadi ketika kalian kecilkan ukuran lebarnya, dia akan menjadi tumpukan seperti ini. Nah, itu salah satu update daripada ini Bootstrap 4.
Oke, jadi kita akan download aja Bootstrap itu. Kalian bisa akses di ininya ya, di website Bootstrap. Bootstrap. Nah ini. Oke, kalau udah akses, nah di sini kalian pilih get started. Kemudian pilih download. Nah di sini kalian tinggal download aja. Oke, kita tunggu. Udah selesai, kalian cut aja. Silakan di cut kita tempatkan di exam ya. htdoc. Nah di sini kita akan buat satu program untuk kita uji coba nanti. Saya akan tambahkan folder baru di sini, misalkan boot. Saya kasih nama boot. Oke, saya paste di sini, kemudian saya ekstrak di sini. Oke, kalau sudah diekstrak, yang ini, yang zip ini kalian delete aja. Nah, kita akan lihat isinya itu seperti apa. Nah, jadi Bootstrap itu terdiri dari dua file ya. Yang pertama itu CSS, yang kedua itu JS. Jadi CSS ini tampilannya nanti itu lebih ke tampilan ya. Kemudian kalau JS ini biasanya lebih ke ya tampilan juga, tapi dia lebih ke lebih smooth. Jadi website kita nanti itu lebih smooth ketika kita ketika kita bekerja di website kita itu lebih smooth tampilannya. Ini menggunakan JS, JavaScript ya. Oke, mungkin ini akan saya keluarkan aja nanti. Saya keluarkan karena nanti untuk ini ya, lebih supaya lebih mudah ngedevnya. Oke, saya hapus. Nah, jadi kita udah punya CSS dan JS. Oke, kita akan masuk ke VS Code-nya. Seperti biasa kalian select foldernya dulu. Di C, exam, htdoc, kemudian pilih yang boots. Nah, kita udah punya file CSS kita, dan JS juga udah ada di sini. Ada banyak file ya. Nah, ini yang CSS dan yang JS ini. Oke. Kita akan tambahkan satu file kita sebut sebagai boot. Seperti ini, .html. Oke, kalau sudah, kalian buat tag HTML-nya dulu. Oke, kita akan buat tabel di sini karena kita akan contohkan yang tabel terlebih dahulu. Oke, di sini tabel, kemudian tabel, tutupnya /tabel. Oke, sudah ada. Kemudian di sini saya akan menggunakan head. Oke, teman-teman bisa mengikuti gimana membuat tabel seperti biasa. Kita sudah sering bekerja menggunakan membuat tabel, jadi gampang ya. Oke, tr, kemudian tutup tr juga. Nah, di sini karena ini headernya, saya akan gunakan th. Saya copy aja. /th. Nah, di sini bisa diisi lebih gampang seperti ini aja. Misalkan di sini
nomornya, kemudian di sini name dan misalkan di sini nama ya. Oke, kita cek dulu aja seperti apa tampilannya. Oke. Di sini examnya sudah saya aktifkan. Kalau misalkan di sini objeknya not found, teman-teman bisa aktifkan dulu examnya. Oke, tadi kita nama foldernya adalah boots ya. Apakah ini belum disimpan? Wah, ternyata ini di dalam JS ya. Ini penempatannya masih salah. Oke, ini saya close saja. Kemudian di dalam JS ini ada boots. Ini saya cut, saya pindahkan ke folder boots. Nah, jadi posisinya seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita klik lagi aja. Nah, di sini udah ada boots, ada name, nama, border, ada name, nama, ada no name, nama. Kita tambahkan border di sini. Misalkan border sama dengan 1 misalkan ya. Oke. Nah, di sini bordernya udah jadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat T-body-nya, body daripada tabel kita. Yang ini head daripada tabel kita. Kita akan tambahkan T-body-nya di sini. T-body. Oke, seperti ini. Kalau ada T-body buka, harus ada T-body tutup. Slice T-body. Oke, kita udah buat T-body-nya, kemudian kita buat TR-nya ya. Slice udah. Kemudian kita buat TD-nya. Nah, di sini TD-nya udah jadi, misalkan nih. Oke, ini nomor 1. Karena di sini saya tidak menggunakan database, jadi inputnya manual ya teman-teman. Oke, kita punya no name dan nama. Oke, name-nya misalkan di sini 710 123 misalkan. Kemudian namanya adalah misalkan Duta Wacana. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, jadi di sini ada sedikit kesalahannya teman-teman. Oke, kesalahannya ini dan ini kelebihan tutup. Oke, saya paste lagi. Oke, udah bagus ya teman-teman. Untuk indah tampilannya, kita bisa menambahkan data-datanya. Oke, di sini misalkan 4. Misalkan di sini Atma Jaya. Ini misalkan 5. Satya Wacana. Kemudian di sini misalkan Sanata Dharma ini. Oke, ini saya ganti jadi 6.
Oke, kita cek dulu data-datanya, record datanya. Wah, ternyata nomornya masih 1 semua. Saya ganti 2. Kemudian ini 3 dan ini 4 misalkan. Oke, kita udah punya tabelnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian gimana kita membuat memanggil bootstrapnya. Jadi kita untuk memanggil bootstrap itu kalian bisa gunakan caranya seperti ini. Jadi kita punya dua folder, di situ ada CSS dan bootstrap ya. Oke, untuk yang pertama itu misalkan kalau untuk CSS-nya itu bisa menggunakan link rail. Oke, mohon maaf. Kemudian di sini style sheet, kemudian type-nya di sini adalah text / CSS ya, karena kita akan mengakses CSS-nya. Kemudian yang terakhir di sini adalah linknya. Kita menempatkan CSS kita itu di mana? Misalkan di sini CSS bootstrap.css misalkan. Oke, ini belum ada petiknya. Kita bisa tambahkan petiknya di sini. Oke, selanjutnya saya akan mengambil file JS-nya. Kalau JS menggunakan script ya. Ini akan kita bahas di pertemuan pertama setelah TTS. Jadi script type-nya itu adalah text / JavaScript. Kemudian untuk mengakses filenya itu menggunakan src ya, source. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang pemanggilan di pemanggilan file CSS. Nah, kita tadi menempatkannya di folder JS /. Nah, di sini udah ada, kalian tinggal pilih yang mana. Kita akan menggunakan yang bootstrap.js. Oke. Kalau sudah, jangan lupa ditutup menggunakan script / Oke, selanjutnya kita akan memanggil yang script lagi. Kita akan memanggil yang file JS lagi. Jadi yang kita panggil di sini adalah jQuery seperti ini. Oh, jQuery nggak ada di sini. Oke, ini saya ini aja. Karena di sini file jQuery-nya terpisah. Jadi ini aja. Oke, kalau sudah kita coba. Nah, jadi tampilannya udah beda ya, teman-teman. Nah, di sini dia udah menggunakan elemen-elemen yang ada di bootstrap.css dan bootstrap.js. Oke. Kalau kalian mau melihat tampilannya lebih smooth tadi, kalian bisa gunakan jQuery misalkan. Oke, untuk mengaksesnya seperti ini. Nah, kalau misalkan tadi kita simpan JS dan CSS ini di dalam sebuah folder lagi, misalkan folder bootstrap, kalian bisa tambahkan di sini bootstrap/css/bootstrap.css. Kemudian yang JS bootstrap/js/bootstrap.js gitu. Oke, selanjutnya untuk tabelnya itu kita akan cek kelas-kelas yang ada di bootstrap.cs ini. CSS yang ini, oke. Saya akan open di sini. Nah, bentuknya seperti ini ya, teman-teman.
saya akan mencari yang table di sini. Nah, kalau misalkan saya menggunakan kelas table di sini, saya jadi tabelnya akan menggunakan elemen border collapse. Nah, contohnya seperti apa? Kita coba saja. Kalian gunakan kelas. Cara mengaksesnya adalah table class. Oke, di sini saya tambahkan kelas. Misalkan di sini table. Oke, sudah. Kita akan refresh. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ukurannya diperbesar 100%. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan kelas apa lagi di sini misalkan. Oke, TH-nya kita menggunakan text align di sini inheritance. Kemudian kalau button kita gunakan yang elemennya border radius 0. Nah, di sini teman-teman bisa cek. Kita coba cari tabel lain ya. Ada tabel, sebentar. Saya coba kalau misalkan menggunakan ID. Oke, jadi tidak bisa. Oke, jadi kita pakai yang kelas aja ya. Div. Table border. Kita coba table border. Oke, di sini ada banyak ya. Table body, table board, table duck border. Double duck, double border. Table, kita coba table yang lain, kelas table yang lain. Misalkan table stripe di sini. Oke, di sini ada table border, kita coba table border di sini ya. Oke. Table
tabel border. Jadi di sini bordernya bisa kita hapus. Kita cek tampilannya seperti apa dulu. Kalau bordernya ada, tampilannya seperti oke, bordernya ada ya. Kita misalkan pakainya tabel. Oke, kita pakai yang ini, tabel border. Kelasnya kita akses tabel dulu, kemudian tabel border. Harusnya bisa. Oke, dia punya border ya sekarang. Kalau misalkan yang ini saya hapus, oke, bordernya di sini kurang bagus. Jadi yang ini saya hapus misalkan, kemudian saya cek, kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, bordernya tidak ada. Oke, selanjutnya di sini saya tambahkan subclass tabel bordernya. Oke, di sini tabel bordernya. Nah, jadi dia ada tabel ada bordernya. Oke, misalkan lagi di sini kita akan menggunakan tabel SMTH. Kasih spasi lagi, kalian save. Ini hasilnya seperti apa? Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau yang diawali titik ini adalah subclassnya. Kalau tabel hover ini seperti apa? Kita cek tampilannya seperti apa. Jadi yang sebelumnya ini kita hapus saja. Oke, kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke. Oh, ada hovernya ya. Kalau misalkan sebelumnya ini, apakah ada hovernya juga? Oh, hovernya nggak ada. Kalau yang ini hovernya itu ada. Nah, ini hovernya ada. Nah, hover itu yang seperti ini. Oke, itu untuk tabelnya. Kalian bisa gunakan bebas. Kalian pilih-pilih saja di sini. Misalkan kalau mau menggunakan tabel hover, bisa ditambahkan tabel hovernya. Kemudian kita coba yang, nah ini tabel stripe. Bisa ditambahkan tabel stripe-nya di sini. Oke, yang tabel hover tadi saya hapus saja supaya nggak terlalu panjang ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ada ininya, ada belang-belangnya. Oke, selanjutnya tabel border, tabel stripe, tambahkan tabel hover aja kayak tadi. Nah, hovernya juga ada ya. Oke, seperti ini contohnya. Teman-teman bisa coba sendiri nanti di kos atau di rumah menggunakan yang mana di sini. Kemudian TR-nya juga bisa, kalian tinggal cek kelasnya di sini, kelas TR-nya.
cek dulu apakah kelas TR di sini ada. Biasanya ada. Tabel collapse. Nah, TH-nya ada ya. Kalau TR-nya di sini kalian bisa cari sendiri. TH-nya di sini ada. Oke, kalian coba sendiri aja di sini. Kelas-kelasnya udah banyak, tinggal dipilih kalian mau menggunakan kelas yang mana. Oke, selanjutnya form ya teman-teman. Kita akan coba membuat form. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini tabelnya akan saya hapus saja. Mungkin teman-teman bisa membuat di di satu file, misalkan buat nama file form misalkan di sini. Oke. Di sini saya akan membuat form slice form, kemudian oke, kan bisa gunakan TR di sini misalkan. Di sini slice TR juga. Oke, slice TR juga di sini. Oke, kita akan coba menggunakan TR biasa dulu ya. Kalau tidak salah kita pakai TR, kemudian TD, misalkan di sini new, di sini slice TD. Oke, kemudian di sini input type misalkan sama dengan teks ya, misalkan kita akan membuat teks di sini, kemudian name-nya adalah name misalkan. Kemudian di sini untuk indah tampilannya saya gunakan browser, masukkan nama misalkan. Oke, ini belum ada TD buka, TD tutupnya, saya tambahkan saja di sini ya. TD buka, kemudian di sini TD tutup, slice TD. Kita cek dulu. Oke, di sini udah ada ya tampilannya name. Hanya saja ada kelebihan. Oke, misalkan kita buat nama di sini, teks, nama. Oke, name-nya di sini mungkin kita akan gunakan number aja ya, teman-teman. Number. Jadi kalau number itu sepertinya tetap ada placeholder-nya juga. Masukkan name misalkan di sini. Oke,
Nah, selanjutnya di sini kita akan cek di bootstrapnya. Jadi di bootstrapnya itu ada elemen-elemen untuk form juga. Kita aja form misalkan di sini. Nah, di sini ada form control ya teman-teman. Oke, di sini ada form. Kita cek formnya di mana sih? Oke, pakainya form control di sini. Kita coba menggunakan form control. Oke, form controlnya Oke, kita coba yang form control ini aja dulu. Kita coba yang form control. Kita masukkan di text boxnya. Di sini saya akan buat kelas namanya form control. Form control. Oke, kita akan cek perbedaannya. Nah, ini agak sedikit beda ya teman-teman. Nah, ini yang menggunakan form control, sedangkan yang di bawah ini yang tidak menggunakan kelas form control.